penting penting juga harus sudah makan, sudah sarapan ya. Kalau sarapan, memang jatahnya fisik kita ya, jatahnya fisik kita. Kemudian kalau belajar jatahnya otak kita, asupannya ya. Jadi belajar itu sama seperti makan juga sebenarnya. Nah, kalau kita kenyang, eh, belajar juga harus bisa membuat kita senang gitu. Maksudnya ketika kita dapat satu ilmu itu pasti sebenarnya kita senang ya. Oh ternyata begini gitu ya. Nah, kalau misalkan misalkan ya pembawaan dari materi kuliahan kurang menyenangkan ya, ya itu tugas kita untuk mencari titik senangnya di mana ya. Ya. Biasanya kalau yang saintek itu pembawaannya dari sekolah juga kayaknya menjelaskannya ini ya, nggak ada menyenangkannya ya, kayaknya. Ya, baik. Eh, Materi kita pada perkuliahan hari ini yaitu tentang metode Newton-Raphson ya. Oke, saya ambil dulu eh, dari buku ya, metode Newton-Raphson mana. Nah, gambarnya ya di buku, kebetulan gambarnya cukup apa? Cukup bagus. Jadi saya ambil dulu di buku metode Newton-Raphson. Eh, Yaitu salah satu metode dalam penyelesaian eh, fungsi ya. Nah ini. Kemarin kita sudah belajar metode bisection, kemudian metode apa? Bisection, eh, apa lagi? Metode apa lagi? Nah, regulasi. Eh, Kebetulan kemarin sudah langsung ini ya iterasi titik tetap ya. Karena saya ya udah nggak apa-apa saya lewat aja. Nanti saya buatkan video ya yang kemarin kurang satu pertemuan ya. Kemudian kita masuk ke metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson. Nah, di sini kita lihat dulu gambarnya. Nah, kalau metode detection, nah, gampang bagi dua. Regular sih, ya, garis. Jadi tebakannya dua, ditarik dari tebakan satu dan tebakan kedua garisnya. Nah, iterasi titik tetap, beda lagi. Sebelum lihat lagi gambarnya. Iterasi titik tetap. Nah, iterasi titik tetap ini apa kaitannya sebenarnya nggak langsung dengan y sama dengan fx ya. Tuh. Jadi menyamakan fungsi y sama dengan x dan y sama dengan yx. Jadi dia nggak langsung pada titik fungsi di bawah. Ya. Nanti penjelasannya ya. Oke. Nah, kalau metode Newton-Raphson, nah, metode Newton-Raphson dari gambar sini sangat jelas ya. Nah ini dia. Dari gambar ini akan menunjukkan sangat jelas. Yang pertama tebakannya, ya sama memiliki tebakan juga, tapi tebakannya cuma satu. Kalau yang kedua pasti sama itu klasik kita untuk warna satu ya. Ini tebakannya cuma satu. Yang mana tebakannya? Di sini adalah P0. Nah, ketika tebakannya P0 itu yang besar adalah X-nya ya. P0 nilai Y-nya adalah FP P0 nilai Y-nya. Jadi ini X, Y ya. Jadi titik yaitu terdiri dari X dan Y. Jadi ini X, Y. Jadi kalau kita anggap ini iterasi awal, iterasi 0, lalu iterasi pertama adalah secara lengkap ya. Maka dari titik ini ditarik garis namanya garis singgung.
Atau kalau dalam kalkulus adalah F aksennya. Jadi bukan dari garis sembarang, garis singkungnya. Ya, atau di sini F aksen. Ini F-nya fungsinya, ini F aksen. Jadi garis singkungnya. Apa yang maksudnya garis singkung? Garis singkung itu adalah kalau kita bicara gradien, dia kemiringan daripada garis. Jadi ketika sudah kita tebak P0 dapat SP0 atau nilai Y-nya, maka di titik ini pula akan kita dapatkan kemiringan daripada garis. Ya, kemiringan daripada garis di slope ya, atau F aksen. Nah, garis singkung ini yang awalnya titik titik tebakannya P0 bergeser menjadi P1. Ya. Jadi maksudnya nanti kita bakal lakukan yang aksen itu, nanti langsung diikut cari lagi. Jadi ya nanti ada tahapannya. Cuma ini secara visual dulu. Pemilihannya itu tuh maksudnya itu ketika titik si magma itu ketika di belakang ya apa? ketika kemiringan belakang dibuat terus. Ya, namanya itu empaksen akan kemiringan. Walaupun ini tidak dibuat garisnya, pasti kita dapatkan kemiringannya di sini. Ya, namanya adalah garis singkung. Ini namanya garis singkung. Kalau empaksennya saja itu adalah kemiringan garisnya, bukan persamaan garis. Kalau persamaan garis kan Y kurangi 1, M sama dengan kurangi 1, itu persamaan garisnya. Nah, kalau ini slope artinya kemiringan garisnya aja, atau F aksen. Nah, ketika sudah ditemukan tadi P0, F0, pasti dari sini datang turunannya atau F aksen. Nah, kemiringan garisnya di sini didapatkan nanti P1. Nah, setelah dapat P1, ya sudah, iterasinya berulang. Kalau itu P1 nilainya adalah P1, ditarik lagi garis singgungnya, ya, garis singgungnya, slope F aksen P1, dapat titik P2, diberikan lagi nilai P2-nya atau nilai Y-nya, ditarik garis singgungnya lagi, makin terus ke titik solusi, gitu ya. Itu aja pertanyaan. Kalau di wilayah sini, dia kan kayak Bagaimana dari yang atas mana? saya pakai dari bawah mainnya. Ya, Kalau kita di atas bisa. di atas ini. Saya di situ ya. Bisa. Di sini ya. Dia ada beberapa metode. Kalau kita menggunakan nanti perhitungan, dia akan kelihatan. Kelihatannya apa? Kalau dia nilai Y-nya, ini kan Y inovasi 0 kan, ya? Ya, kita mencari nilai Y yang mendekati 0 dengan berbagai metode yang kemarin, bisa regulasi, kita cari nilainya Y-nya, makin iterasinya makin banyak, Y-nya semakin kecil mendekati. Nah, kita boleh mulai ada seperti itu, boleh nanti kita tarik garisnya ini dari sini ini biasanya. Ikut dari sini. Ya, tapi kita di sini. Jadi ada kemungkinan juga dia tidak mendekati titik solusi. Dilihatnya di mana? Dinilai Y-nya. Y-nya kok makin lama makin besar. Awalnya 2, selisihnya di tengah berikutnya jadi 4, jadi 10, jadi 100. Nah, itu cirinya bahwa dia divergen namanya. Nah, divergen, melebar. Jadi si titik ini awalnya dia jauh, P0, P1, P2 makin dekat. Namanya konvergen. Kirinya ditambah itu nilai Y-nya semakin mendekati 0. Nah, ada dalam tahapannya itu dia kemungkinan tidak konvergen, divergen yang jauh daripada titik solusi. Nah, menjauhnya dilihat dari mana kalau ditambah nilai Y-nya tadi bukan mendekati 0, malah makin jauh. Pokoknya makin nggak 0 gitu.
ya baik negatif ataupun positif, dia makin jauh dari nilai 0. Karena titik solusi yang dimaksud di sini adalah nilai Y pasti sama dengan 0. Gitu ya. Apa yang bisa dilakukan kalau nilainya tidak mendekati 0? Ganti salah satunya adalah titik gasnya, titik tembakannya. Itu dulu. Karena ini kan gasnya nih. Nah, kebetulan dia bisa ada gas tertentu titik tembakan awalnya yang kemudian dia melebar daripada titik solusi. Jadi gini maksudnya Pak, jadi ketika kita tes satu jam tes satu jika kita ingin nol. Nah untuk prinsip itu apakah sama dengan nilai itu x-nya itu diuji ke rumusnya awal. Ya, itu jika rumus awal, jika memang nggak sesuai, pas mulai tidak sesuai, berarti kita itu. Jadi itu sendiri. Ya, itu kalau mengecekkan itu gampang ya. Maksudnya tinggal formula yang ini ya. Y sama dengan F pasti dia nilainya ke atas karena nilai numerik. Ya, kalau nilai eksak pasti pas nilainya. Nilainya pasti nilainya 0. Nah, kalau nilai eksaknya di mana? Ya sebenarnya di tabel yang kita kerjakan itu adalah ada nilai Y-nya di situ. Di tabel itu ya. Jadi secara umum dulu yang ini dulu gambar itu bisa dipahami ya. Terus pergerakan titiknya ya. Kalau bisection gampang, tambah bagi 2. Dari 2 kali juga tambah bagi 2, bukan tambah bagi 2 tapi antara titik 1, titik 2, dari ya garisnya baru diambil yang ini ya. Nah, metode Newton-Raphson tadi dengan cara titik tebakannya 1. Kemudian dia di sini ditentukan dari kemiringan daripada garis itu. Nah, sekarang kita lihat prosesnya. Nah, ini pecahannya ya, sedikit. Nah, oke, kita lihat. Nah, tadi ini fungsinya yang warna biru, ya kan? Garis singgungnya yang warna hijau. Persamaan garis singgungnya kita tulis Y dikurangi Y1, ya kan? Y dikurangi Y1, M, X dikurangi X1. M itu adalah turunan pertamanya atau evaluasinya daripada fungsi. Ya, kalau fungsi di sini misalkan Y sama dengan X kuadrat plus 2X, berarti Y aksen adalah 2X plus 2. Nah, itu udah kalkulus ya, dianggap bisa. Jadi kemiringan garisnya adalah F aksen. X dikurangi X1, nah berarti ini titik. Ya, Y dikurangi Y. Nah, titiknya yang mana ini? Xn, F, Xn. Berarti X, Y yang mana? Yang ini kan? Nah, jadi dari titik Xn, Yn, saya tulis biar singkat. Maksudnya adalah Fxn.
didapatkan titik yang baru tadi ya adalah titik xn plus 1. Yang mana titik xn plus 1 dari persamaan ini? Ini ada y, ada x. Nah, xn plus 1 yang mana? Y di sini atau x di sini? X, ya kan? Udah jelas karena y-nya 0 kan? Nah, kira-kira gitu. Ya. Karena kan udah ada satu titik. Satu titiknya yaitu xn. xn. xn yang ini kan? Y-nya yang ini. Nah, yang dimaksud adalah titik ini. Nah, y, x ini kan masih bisa diganti dengan satu titik lagi ya. Titik yang ini kan? Yaitu di sini xn plus 1 maksudnya adalah xn plus 1, y-nya 0, xn plus gitu ya. Jadi 0 kurang gitu ya. Nah. Jadi di sini 0 kurang fxn, kemudian f vaksinnya tadi ya dari m gunakan f vaksin aja. X-nya diganti dengan xn plus 1 dikurang. Nah, yang mana yang kita perlukan? Yang kita perlukan xn plus 1 kan? Betul ya? Karena xn plus 1 adalah iterasi berikutnya. Ya tinggal diubah aja dari bentuk ini, diubah menjadi, kalau ini dikali ke sini, oh ini boleh, ini dibagi ke sini aja ya. Ya ini kan perkalian nih. Perkalian ganti jadi F min Fsn per F Sn sama dengan Xn plus 1. Ini negatif, pindah ke kiri jadi positif. Dan beres. Ya, yaitu ini Xn plus 1 sama dengan Xn dikurangi Fxn per F Xn. Dan selesai. Itu aja metode neutralizer. Selebihnya apa? Ya nanti dibuat dalam neutralizer yang rapi aja. Apa kalau tabel di sini sih nggak terlalu banyak. Ya, kita lihat contoh. Nah, jadi ini tabel yang jelas metode neutralizer tergantung pada fungsi ini untuk iterasi berikutnya. Jadi dari nilai awal sumbangan maksudnya adalah tebakan, kemudian hitung iterasi berikutnya xi plus 1 dan fxi plus 1. Demikian tentunya sampai didapatkan xi plus 1 yang kecil. Apa itu nilai y-nya ya? Mendekati 0 ya. Kalau kita lihat di sini, nah contoh persamaan berikut ini. Selesaikan persamaan berikut ini turunannya, langsung dibuat dulu turunannya ya supaya bisa dihitung. Kemudian xi plus 1, xi tadi tebakan awalnya berapa di sini? Diberitahu nggak tebakan awalnya? Oh, nggak ada. Berarti kita boleh cobain sendiri ya. Nah, di sini kalau pada slide yaitu tebakan awalnya adalah 1, berarti didapatkan F1 nilainya adalah min 4. Yang mana nilainya? Yang ini, ya kan? Min 4. Kemudian F vaksinnya yaitu tetap dinilai X1 tadi didapatkan nilainya adalah 2, berarti min 4 per 2 yang ini ya. Kemudian X-nya tadi adalah 1, berarti 1 kurang min 4 per 2 nilainya sama dengan 3. Sudah dapat, maka langsung di generate ya. Ya kalau ini generate aja, polanya sama ya. Di Excel. Nah kita lihat kalau tabelnya di sini XI, kemudian nilai FXI, nilai FXI plus 1. Tabel ini itu tadi pengayaan kita ya. Sebenarnya kalau saya sendiri melihatnya nggak perlu dalam membayangkan begini karena XI cukup
Karena X plus 1 kan di bawahnya tuh sebenarnya. Ya, ini 3, 3, 2, 2 kan. Actually juga X plus 1 sama juga, yaitu min 4, 24 kan. Jadi kita bisa membuat sendiri, atau kalau di modul nanti kalau ada, ya itu sesuaikan kalau modul dulu, tapi kita yang mengembangkan di tabelnya. Yang pertama isinya adalah yang jelas X, XI kan. Yang kedua adalah LXI ini ya. Kalau ini sama sebenarnya. Berikutnya apa? Yang terlibat Evaluation sebenarnya ya. Evaluation ya. Ya, karena Evaluation itu kan dipakai pada formula Evaluation. Kemudian setelah Evaluation ya, SI plus satunya bisa bawah sini ya. Kalau Evaluation bisa digunakan di tabel belakangan. Apalagi selisih nilai Y atau iterasi, ya kan? Sama seperti bisektion aja kan untuk yang tabelnya, ya errornya, ya. Atau FXI dikurangi FXI plus 1, FXI plus 1 dikurangi FXI. Nah, jadi yang lainnya tentu masih bisa mengikuti, ya. Kalau ini cuma tentang tadi apa? Ya, tentang iterasi yang betul dan bisa lihat ya. Sedangkan kalau yang lain bisa dikatakan errornya ada gitu. Betul ya? Kemudian, nah ini contohnya adalah estimasi akar 2 sama dengan 1,41421 menggunakan tebakan yaitu sama dengan 1. Nah, cara menghitung dengan numerik akar 2 dalam hal ini caranya yaitu di sini ada fx sama dengan 0 ya. Ya, kalau dilihat nah, akar 2. Nah, dari mana fx sama dengan 0? Kan nggak ada. Ya kan? Di mana dapatnya? Dari sini. Memisahkan X sama dengan akar 2, berarti X kuadrat sama dengan 2 kan? X kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Nah, jadi mulainya dari sini. Fx sama dengan X kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Jadi kita cari nilai X-nya berapa, sehingga nilai Y-nya dapatnya adalah. Jadi startnya dari sini. Untuk menghitung estimasi dari akar 2 sama dengan 1,41421 yaitu dengan mengubah bentuk akar 2 menjadi bentuk X kuadrat kurang 2 baru bisa digunakan Newton-Raphson gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan metode Newton-Raphson tadi, Xn di sini. Kalau kita gunakan di sini pakai berapa? 1 ya tebakannya ya. 1. Berarti 1 kuadrat dikurangi 2. Berapa hasilnya? Min 1 ya. Betul nggak? Min 1. Mana? Xn. Oh, ini sudah langsung dijumlah ya oleh dia ya. Ini metode Newton-Raphson-nya tadi rumusnya Xn yang ini. Nah, ini Xn kurang Fxn per Fxn Xn. Nah, jadi dia ini Xn, Fxn-nya ini ya, Fx-nya adalah ini. Nah, oleh rumus ini sebenarnya nggak, kita boleh pilih lah itu namanya teknik ya. Nah, kalau kita mau kembali tadi ke bentuk awal, mana bentuk awalnya? Nah, ini pasti hasilnya sama. Nah, kita cek aja. Kita pakai yang ini dulu. Nah, kalau tebakan awalnya tadi adalah 1, berarti kan ini nilainya adalah 1.
Kemudian fxi maksudnya kan fx sama dengan x kuadrat kurang 2. Berarti f1 sama dengan 1 kurang ya min 1. Berarti ini min 1. F aksennya yaitu 2x ya. F aksen 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ini kan artinya 1 tambah 1/2 yaitu 3/2. Pasti hasilnya sama. Ya. Nah, ini kan? Sorry. Kayak ini kan? Ini kan? Nah, ini dia dengan cara menggabungkan dulu rumusnya. Ya, formulanya digabung dulu oleh dia. Sama ini penyebut ya. Kalau ini sama ini penyebut, yaitu 2x-nya, ini x-nya. Kalau sama ini penyebut apa? 2x ini kuadrat per x-nya. Kalau yang ini penyebut 2x kuadrat per x-nya ya. Sama kan? Pokoknya ini ya sebenarnya sama. Tunjukin bahwa kalau dia gabungin dulu rumus, kita nggak gabungin rumus juga boleh. Ya. Nah, kalau sudah iterasi pertama selesai, ya kalau kita praktek iterasi pertama selesai, ke bawah sudah rumus saja, ya. Dan tinggal dilihat bahwa pergerakannya 1,5, 1,415, 1,4142 kan ini dikurangi ini ya, selisih apa errornya. Ini dikurangi ini masih besar, ini dikurangi ini makin kecil, makin kecil. Nilai ini ya semakin mendekati 41421. Ini 41426 nah, belum nih. Berarti mungkin satu iterasi lagi ya. Ya, kalau ini menyesuaikan dengan yang diinginkan. Berapa angka di belakang koma ketepatan Cara memastikan dia nilainya berapa angka di belakang koma sudah tepat, artinya kalau dijelas dia nggak berubah lagi. 41 ini nggak berubah lagi. 41, 414, 414. Nah itu belum konsisten ya. Kalau belum konsisten dia berarti belum apa istilahnya itu. Kalau kita ingin 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3 di sini kan? Ya, harus sama. Di generasi berikutnya itu harus sama. Si angka ini 414 itu nggak boleh berubah lagi. Ini kan 416, 414. Kalau kita di generasi berikutnya masih berubah, nah berarti belum terpenuhi 3 angka di belakang koma. Ya, itu namanya kalau kita ini ketepatannya di belakang koma. Ada ketepatannya ditentukan yang ketik errornya 0,00 sekian, 10 bahkan minimal. Nah, kita bisa lihat dari selisih kalau ditentukan daripada error. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oh, tugas. Ya, ini tugas memang. Kerjanya nanti aja sekarang praktikumnya. Dibuat di praktikumnya itu. Saya praktikumnya nggak tahu ada yang atau enggak. Kalau nggak ada, berarti ini tambahan. Ya. Ini kan udah jadi, praktikumnya udah jadi kan. Tinggal yang ini apa? X sama dengan angka 3, berarti X kuadrat. Ya, X kuadrat kurang 3. X sama X kuadrat kurang 3. Tinggal dibuat ini ada. Apa? Excel lah. Iya, Excel yang praktikumnya ya. Tapi itu bukan di ending teori. Ya. Apa no? Lagi begini. Itu aja. Itu metode namanya step ya. Gitu. Kalau yang interaksi titik tetap nanti saya buatkan videonya aja karena udah lewat dan kalian dilakukannya praktikum duluan jadi ya mudah nanti aja tapi nanti tetap saya buatkan video sebagai untuk koordinasi ya. Nanti di pertemuan ini tahapan ini. Terus nanti kalau ada di pertemuan berikutnya saya bisa jelaskan sedikit tentang iterasi titik tetap. Ya.
Begitu? Ada pertanyaan? Enggak?